Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan membahas bangkai. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Kali ini kita akan menanggapi pernyataannya soal buku 100 orang paling berpengaruh yang ditulis oleh Michael Hart. Dan dalam buku itu, Nabi dari bangkai berada di posisi paling pertama. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan video dari bangkai bersama Aristo berikut ini. Spasi 100 buku. Iya, Wikipedia udah. Ya, klik aja spasi. Mantap. Itu Wikipedia, betul. Geser ke bawah kita cari orang-orang selain. Enggak deh, kali ini saya nggak ngeliat Rasulullah dulu deh. Lihat yang ditulis sama Michael Hart aja dulu. Geser ke bawah. Oke, siap. Oke. Bung Ade saya mau tanya. Siap. Sama Ustadz Aditya, Kainama mau tanya. Nomor 1 siapa? Nomor 1 dulu, nomor 1. Oke, nomor 1. Nomor 1. Oke. Udah, nggak usah diklik, nggak usah diklik. Oke. Nomor Oke, satunya, Hah? turun itu, Bang Arjo. Oke. Nomor satunya, Nabi Muhammad, penyebar Oke. agama Islam, penguasa Arabia, number 1. So, Yahudi itu, Yahudi yang ngomong. Penguasa Arabia. Kamu bisa bilang Yesus penguasa Timur Tengah? Penguasa dunia? Mana tulisannya? Oke, udah ya. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama bagaimana bangkai sangat bangga. Nabinya ditempatkan oleh orang kafir pada posisi pertama, dari orang paling berpengaruh. Padahal kalau kita telusuri, dari sumber yang digunakan bangkai sendiri, di sana dijelaskan, kenapa Nabi bangkai ditempatkan pada posisi pertama. Kalau kita buka sumber yang dipakai bangkai, di sana dikatakan, Hart menempatkan Nabi Islam Muhammad di peringkat pertama, dikarenakan menurutnya, Muhammad berhasil menyebabkan perang-perang penaklukan yang dilancarkan oleh orang-orang Arab dengan efek yang masih bertahan hingga sekarang. Berbeda dengan Genghis Khan, yang walaupun penaklukannya lebih luas dibandingkan dengan yang dilakukan pengikut Muhammad. Akan tetapi pengaruhnya tidak berlangsung lama. Ia juga memberikan kredit kepada Muhammad sebagai pengarang Al-Quran, yang berperan langsung dalam pengembangan Islam, tidak seperti Yesus. Walaupun Kristen memiliki penganut lebih banyak, namun ia tidak memiliki peran langsung yang signifikan dalam pengembangan teologi Kristen. Peran tersebut menurut Hart lebih dipegang oleh Paulus dari Tarsus. Teman-teman bisa baca sendiri, alasan pemilihan Muhammad sebagai yang pertama, karena berhasil menyebabkan perang-perang penaklukan yang dilancarkan oleh orang-orang Arab dengan efek yang masih bertahan hingga sekarang. Padahal di video lain, bangkai katakan Islam tidak disebarkan dengan perang. Ya, 60. Adapun semua perempuan yang mempersunatkan kanak-kanaknya dihukum mati sesuai dengan penetapan raja, dan bayi-bayinya digantung pada leher mereka. Demikian pun kaum kerabat dan setiap orang yang mengadakan sunat itu dihukum mati juga. Ini jahat nih, ini Kristen nih yang lakukan ini, bukan Islam. Islam tidak pernah menyebarkan agamanya dengan pedang. Michael Hart juga menambahkan, ia juga memberikan kredit kepada Muhammad sebagai pengarang Al-Quran. Bahkan Hart membandingkan Genghis Khan. Katanya, berbeda dengan Genghis Khan, yang walaupun penaklukannya lebih luas dibandingkan dengan yang dilakukan pengikut Muhammad, akan tetapi pengaruhnya tidak berlangsung lama. Artinya Genghis Khan pengikutnya tidak ada sampai sekarang dan tidak menguasai daerah jajahan sampai sekarang. Tadi juga kita dengar, bagaimana bangkai menyindir Kristen, dengan mengatakan, kamu bisa bilang Yesus penguasa Timur Tengah atau penguasa dunia. Bangkai, Yesus tidak perlu pengakuan dari manusia, Yesus tidak seperti Nabi yang haus akan pengakuan, dan kalau tidak diakui, sudahlah. Mari kita dengar pernyataan Yesus berikut ini. Yohanes 5 ayat 34. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Jadi kalau ada orang yang bangga dengan ranking yang diberikan manusia, artinya dia beda level dengan Yesus. Karena standar Yesus jauh berbeda. Pada ayat lain Yesus nasihatkan. Markus 10 ayat 43-44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus bukan haus akan pujian, penghormatan atau pelayanan. Justru pada ayat selanjutnya dia katakan. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, dari pernyataan Yesus,
Pada ayat-ayat tadi, justru menunjukkan bahwa Yesus tidak butuh pengakuan dari dunia. Hanya orang yang haus akan pengakuan yang ingin diakui. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan bangkai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Esra Soru, wah itu dukung. Jangan youtuber ece-ece yang nggak tahu apa-apa, yang nggak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang ini marah. Sebenarnya kami orang Kristen tidak marah kok, ya. Cuma kami lucu saja, ya, dan juga prihatin. Lucu dan prihatin karena ada ya mantan pendeta sebodoh ini, ya. Itu sebenarnya perasaan kami, perasaan lucu, heran, ya, prihatin. Sekali lagi, itulah perasaan kami karena kalau ada pendeta yang mantan pendeta yang katanya sekolah tinggi lalu cara menafsirnya seperti itu menyedihkan sekaligus memalukan. Pak Esra Soru itu, siapa lagi? Melatok, jago itu, ikutin Melatok. Dunia. Dalam Yohanes 17 ayat 5 ya, dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah bayangkan, manusia mana yang lebih tua dari dunia? Si Kainama ini ngawur, makanya kalau dia bilang dia mantan pendeta, pendeta setan dari mana lu? Saya paling darah tinggi orang-orang begini. Karena bodoh dipakai setan, tapi sok berkoar-koar begitu. Jadi, ya memang menurut saya dia tidak mengerti Alkitab. Makanya saya ulang-ulang tanggapi dia, saya bilang, Anda itu mu'alaf kan? Ya sudah belajar Al-Quran. Semakin kau omong Alkitab, nanti semakin banyak orang percaya Yesus. Karena omonganmu itu ngawur dan kami bantah seperti sekarang ini. Jelas itu. Tidak paham apa-apa tentang cara menafsirkan Alkitab. Lalu berkoar-koar bilang, sekolah di Israel lah, kata dia. Melatok, jago itu. Saya dibilang begini, Ustaz Kainama kenapa selalu bilang ayat, tidak bilang nomor? Itu bukan ayat, itu nomor. Ini sebagai gambaran, Kainama itu beda dengan yang lain. Kainama kalau bilang menghormati dan sayang, Kainama hormat. Kalau saya bilang nomor, takutnya menyinggung. Tapi kalau ada apologet muslim yang bilang nomor, ya Kainama persilakan saja. Kainama tidak paksa. Tapi kalau Kainama, sekali lagi kepada saudaraku yang mulia, apologet muslim yang punya channel YouTube, ya ada beberapa yang tanya, Ustaz Kiai kenapa sih selalu bilang ayat itu kan bukan ayat, itu nomor. Ya nggak apa-apa. Kainama sayang dan hormat. Dan Kainama memperlihatkannya, bukan cuma omongan, tapi tindakan. Dengan apa? Dengan cara menyebut ini ayat. Demikian Bung Adi, silakan. 2000 tahun kemudian. Keluaran 15 nomor 20. Markus 16 nomor 8. Lukas 1 nomor 30 Ustaz tadi. Kejadian ya, betul. 17 nomor 7 Ustaz. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.